Salam, perkenalkan nama saya Apristanio, NIM 1.03.2023 0106, kelas C, semester 2. Di sini saya akan buat video ini untuk memenuhi salah satu tugas UAS, yaitu mata kuliah pendidikan inklusif. Di sini saya akan masuk pada materi. Yang bagian pertama atau A, tentu berikut adalah beberapa kebutuhan untuk pendidikan inklusif di sekolah, beserta penjelasan peran atau fungsinya. Yang pertama, aksesibilitas fisik merupakan kebutuhan dasar untuk memastikan bahwa bangunan sekolah, fasilitas, dan lingkungan belajar dapat diakses oleh semua siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Ini memastikan bahwa tidak ada hambatan fisik yang menghalangi partisipasi penuh siswa dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, kurikulum yang disesuaikan. Penting untuk menyediakan kurikulum yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan setiap siswa. Kurikulum yang inklusif memungkinkan diferensiasi dalam pengajaran dan penilaian, sehingga setiap siswa dapat mencapai potensi mereka yang penuh. Yang ketiga, pelatihan untuk staf. Guru dan staf sekolah perlu dilengkapi dengan pelatihan yang tepat untuk mengelola kebutuhan siswa dengan beragam kemampuan, dan kebutuhan pelatihan ini mencakup strategi pengajaran inklusif, manajemen kelas yang efektif, dan penggunaan teknologi bantu. Yang keempat, dukungan emosional dan sosial. Pentingnya menciptakan lingkungan yang inklusif secara sosial dan emosional bagi semua siswa. Ini mencakup program dukungan seperti konseling, program pembinaan teman sebaya, dan pengembangan keterampilan sosial untuk membantu siswa merasa diterima dan didukung di lingkungan sekolah. Yang kelima, kolaborasi antara guru, orang tua, dan profesional kesehatan. Kolaborasi yang efektif antar guru, orang tua, dan profesional kesehatan merupakan fondasi penting untuk mendukung keberhasilan siswa dengan kebutuhan khusus. Ini melibatkan komunikasi terbuka, pertukaran informasi yang relevan, serta pengembangan dan implementasi rencana pendukungan individual yang komprehensif. Yang bagian B, kurikulum untuk pendidikan inklusif dirancang untuk memenuhi kebutuhan beragam siswa dengan memperhatikan keberagaman, kemampuan, minat, dan gaya belajar. Berikut adalah beberapa aspek penting dari kurikulum inklusif. Yang pertama, fleksibilitas. Kurikulum harus dirancang dengan fleksibilitas yang memadai untuk mengakomodasi kebutuhan individu. Ini berarti menyediakan berbagai jalur pembelajaran, materi yang dapat disesuaikan, dan metode penilaian yang beragam. Yang kedua, diferensiasi. Kurikulum inklusif mengadopsi pendekatan diferensiasi dalam pengajaran, di mana guru mengubah pendekatan pengajaran dan materi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa. Ini memungkinkan setiap siswa untuk belajar sesuai dengan tingkatnya sendiri. Kurikulum yang menekankan keterampilan hidup selain fokus pada akademik, kurikulum inklusif juga menekankan pengembangan keterampilan hidup yang penting bagi semua siswa, seperti keterampilan sosial, keterampilan komunikasi, keterampilan adaptasi, dan keterampilan problem solving. Yang keempat, kolaborasi antar mata pelajaran. Kurikulum yang harus menawarkan kesempatan kolaborasi antar mata pelajaran sehingga siswa dapat melihat hubungan antara berbagai bidang studi dan menerapkan pengetahuan mereka dalam
konteks yang berbeda. Yang kelima, penggunaan teknologi bantu. Teknologi dapat menjadi alat yang berharga dalam mendukung kurikulum inklusif dengan menyediakan aksesibilitas, diferensiasi, kesempatan pembelajaran yang disesuaikan. Penggunaan teknologi bantu dapat membantu siswa dengan kebutuhan khusus untuk mengakses materi dan berpartisipasi dalam pembelajaran lebih efektif. Yang keenam, evaluasi komprehensif. Proses evaluasi dalam kurikulum inklusif harus mencakup berbagai jenis penilaian, termasuk penilaian formatif dan sumatif, serta menggunakan portofolio proyek dalam penilaian berbasis kinerja lainnya yang memungkinkan siswa menunjukkan pemahaman mereka dengan cara yang sesuai dan kebutuhan mereka. Pendidikan inklusif memiliki beberapa fungsi yang sangat penting dalam meningkatkan akses dan mutu pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus atau ABK. Fungsi-fungsi tersebut meliputi meningkatkan akses pendidikan. Pendidikan inklusif bertujuan untuk memastikan bahwa semua anak memiliki akses terhadap pendidikan yang terjangkau, efektif, relevan, dan tepat dalam wilayah tempat tinggalnya. Meningkatkan mutu pendidikan. Pendidikan inklusif juga bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan cara memaksimalkan kekuatan anak dan memenuhi hak pendidikan bagi semua orang. Mendorong terwujudnya masyarakat inklusif. Pendidikan inklusif tidak hanya berfokus pada pendidikan di sekolah, tetapi juga digunakan sebagai wahana untuk mendorong terwujudnya masyarakat yang inklusif. Meningkatkan keterlibatan orang tua dan masyarakat. Pendidikan inklusif memerlukan keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam proses pendidikan sehingga dapat meningkatkan partisipasi dukungan masyarakat terhadap pendidikan ABK. Meningkatkan kualitas guru. Pendidikan inklusif memerlukan guru yang memiliki komitmen pada peserta didik dan memahami teknik-teknik pembelajaran yang sesuai untuk ABK. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana. Pendidikan inklusif memerlukan sarana dan prasarana yang sesuai untuk ABK sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Berikut meningkatkan kualitas sistem pendidikan. Pendidikan inklusif memerlukan sistem pendidikan yang terbuka, adil dan tanpa diskriminasi sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Saya ambil kesimpulan dari materi ini dapat disimpulkan bahwa kebutuhan pendidikan inklusif mencakup beberapa aspek penting. Kebutuhan tersebut meliputi fasilitas fisik yang dapat diakses oleh semua siswa, pelatihan guru yang sesuai, kurikulum yang dapat disesuaikan, dukungan layanan kesehatan dan terapi, kebijakan inklusif, keterlibatan orang tua, konselor atau dukungan psikologis, teknologi pendidikan inklusif, serta pendidikan karakter dan kesadaran inklusif.